Bab 646. Hehe, kamu datang sekali sehari, dan aku datang bersamanya 5 kali sehari, sehingga setelah sebulan, dia tidak bisa meninggalkanku lagi. Ngomong-ngomong, 10 orang terlalu banyak. Butler Jiang, kenapa tidak? Kamu memikirkannya, bagaimana kalau menyingkirkan beberapa orang? Mendengar ini, Butler Jiang segera menjadi marah. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang rendahan ini akan berani mempertanyakan kata-kata nona kedua, yang benar-benar berani. Namun, di depan dari begitu banyak tamu Butler Jiang tidak pandai mengambil tindakan terhadap mereka, jadi dia hanya bisa berkata dengan dingin, "Mengapa Anda tidak bahagia lagi? Jika ini masalahnya, saya akan menemukan seseorang untuk mengusir Anda semua." Butler Jiang biasanya memperlakukan orang cacat ini, tapi dia tidak memiliki wajah yang baik, dan dia memukul dan memarahi di setiap kesempatan, jadi semua orang sangat takut padanya. Melihat pramugari Jiang tampaknya marah, ini. Orang-orang cacat segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Kami tidak memiliki ketidakpuasan. Bahkan jika peri seperti ini hanya bisa bermain untuk 1 malam, itu pada dasarnya sepadan." Butler Jiang mendengus dingin, karena tidak ada ketidakpuasan. "Lalu apa yang kamu tunggu? Jangan buru-buru ke gereja, begitu banyak tamu yang menonton." Mendengar ini, orang-orang cacat ini tertawa licik, menatap mata Su Yuwei, sudah penuh keinginan, berpikir segera lakukan sesuatu dengannya. Ada beberapa orang cacat, air liur mengalir ke mulut, mereka bahkan tidak bisa repot-repot menyekanya. 10 orang membentuk lingkaran dan perlahan mendekati Su Yuwei, karena takut dia akan melarikan diri, keinginan di mata mereka menjadi semakin gila, seperti api yang mengamuk ketika mereka dekat dengan Su Yuwei. Mereka semua mengulurkan tangan untuk melakukan tindakan mencubit, ingin mengambil kesempatan untuk mengambilnya beberapa kenyamanan. Karena itu adalah istri yang dimiliki bersama oleh 10 orang, selama Anda dapat mengambil lebih dari 1 tangan, itu akan menjadi keuntungan besar. Ketika Su Yuwei melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi tegas, P*. Sampai saat ini, Ye Lingtian masih belum muncul. Dia percaya bahwa Ye Lingtian pasti tidak melarikan diri, tapi sayangnya dia tidak bisa menunggu Ye Lingtian muncul lagi. Su Yuwei mata memancarkan pandangan tegas. Dia lebih suka menggigit lidahnya dan bunuh diri untuk menjaga kepolosannya daripada dimanjakan oleh orang-orang ini. Melihat ekspresi tegas Su Yuwei, Wu Qianshan di antara penonton tidak bisa duduk diam. Jika sesuatu terjadi pada Su Yuwei di depan matanya, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Ye Lingtian lagi di masa depan. Lagi pula, Su Yuwei adalah calon ipar perempuannya yang tertunda karena sesuatu. Hari ini seharusnya menjadi perpisahan. Bagaimana dia bisa melihat Su Yuwei dipermalukan? Jika 10 orang cacat yang sangat jelek mempermalukan Nyonya Semu ini di depan Wu Qianshan, maka dia tidak perlu main-main di Laut Cina Timur di masa depan. Dia adalah master seni bela diri, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah master. Jika dia membuat langkah berani, dia akan langsung mengejutkan penonton dan membuat bajingan itu tidak lagi berani mengucapkan kata-kata jahat. Demi kamu pengantin Lingtian, Wu Qianshan tidak takut menyinggung langit, keluarga Nanjiang. Bahkan tanpa hubungan Ye Lingtian, Wu Qianshan tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun dari apa yang disebut keluarga Jiang. Masalah besar akan menjadi perkelahian. Bahkan jika ada markis yang setia dan berani berdiri di belakang keluarga Jiang, Wu Qianshan tidak akan mundur. Ini adalah tulang punggung master seni bela diri. Terlebih lagi, jika Ye Lingtian tidak membantu, luka gelap yang dia tinggalkan selama bertahun-tahun yang lalu tidak akan pernah sembuh, dan bahkan nyawanya akan segera dalam bahaya. Ye Lingtian dapat dikatakan sebagai mentornya bagi Wu Qianshan, dan bahkan lebih dari seorang penyelamat. Karena itu, dia rela melewati api dan air untuk Ye Lingtian. Wu Qianshan menggertakkan giginya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia siap untuk menyerang saat berikutnya dengan serangan yang menggelegar. Di ambang panggilan dekat, perubahan mendadak terjadi, tepuk tangan. Tiba-tiba, lampu di ruang perjamuan menjadi hitam.
dan penonton jatuh ke dalam kegelapan. Bab 647 Cahaya di aula perjamuan langsung padam, dan semua tamu menjadi panik. Mungkinkah karena pemadaman listrik? Tidak mungkin, Hotel Tianlong. Tetapi hotel bintang 5 paling mewah di Laut Cina Timur, dikatakan memiliki pembangkit listrik kecil sendiri. Bagaimana mungkin ada pemadaman listrik? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, semua lampu mati semua. Apakah ada yang berani mempermalukan saya saat ini? Deng, deng, deng. Sama seperti semua orang menebak alasan matinya lampu, suara yang kuat terdengar langkah kaki, dari jauh ke dekat, datang dari luar ruang perjamuan masuk. Untuk beberapa alasan, semua orang merasa gugup seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Siapa di sini? Siapa yang akan datang saat ini? Mungkinkah staf hotel yang datang untuk memperbaiki sirkuit? Sementara semua orang berbisik, mereka semua melihat ke arah pintu, tetapi di lingkungan yang gelap dan tanpa kacamata penglihatan malam, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba, cahaya mengejar jatuh dari langit-langit. Semua orang tiba-tiba merasakan cahaya terang di depan mereka, dan semua orang yang dirangsang oleh cahaya kuat itu menyipitkan mata mereka, sehingga membuat mata mereka terasa lebih baik. Semua orang ingin melihat ke gerbang, dan sosok tinggi dan lurus muncul di depan mata mereka. Keanggunannya tak tertandingi dan menarik perhatian semua orang. Itu adalah Ye Lingtian. Hanya ada satu cahaya mengejar di seluruh ruang perjamuan, semua cahaya menyinari Ye Lingtian. Di bawah cahaya yang terang dan menyilaukan, semua orang menemukan Ye Lingtian mengenakan seragam militer, mengenakan topi militer, dengan sosok tinggi seperti gunung. Lambang nasional pada topi militer diterangi oleh cahaya Berkilauan dan bersinar terang, semua orang terkejut. Mereka mengira Ye Lingtian telah melarikan diri, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar muncul dan melakukan pakaian ini. Pada saat ini, sosok Ye Lingtian yang tinggi dan tegak serta sikap dominannya mengejutkan semua orang di arena. Segala sesuatu di dunia tampak pucat dibandingkan dengan dia. Dia seperti matahari yang menyilaukan, bintang-bintang hanya redup di hadapannya. Meskipun banyak tamu tidak ingin Ye Lingtian muncul, keanggunannya yang tiada taraf masih mengejutkan semua orang. Deng, ding, ding. Ye Lingtian berjalan dengan sangat mantap dan tenang. Di matanya, ada ujung yang tajam, seperti pisau dari sarungnya, dan hampir semua orang berani melihatnya. Seragam itu membuat Ye Lingtian terlihat tinggi dan lurus. Dia luar biasa. Banyak tamu wanita tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihatnya. Meskipun Gao yang muncul sebelumnya juga sangat tampan, tetapi dibandingkan dengan Ye Lingtian, dia tampaknya kurang dalam sikap yang mengesankan. Pada saat ini, Ye Lingtian, dengan gerakannya, secara alami mengungkapkan dominasi yang tak tertandingi, seperti bintang jenderal tak tertandingi yang sangat marah. Selama dia memberi perintah, dia bisa mengendalikan nasib jutaan orang. Domining semacam ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar telah mengalami pertempuran di medan perang. Rata-rata superior mungkin sangat agung, tetapi sulit untuk memiliki aura mendominasi seperti itu. Ketika semua tamu memandang Ye Lingtian, mereka jelas merasa bahwa dia agak luar biasa. Bab 648. Tetapi berita yang tersebar dari keluarga Jiang mengatakan bahwa dia adalah seorang pembelot. Secara logika, tidak mungkin dia memiliki aura seperti itu. Banyak tamu yang mencurigakan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dia sebenarnya seorang tentara. Dia terlihat seperti anjing dalam seragam militer, tapi dia hanya penjahat yang kuat. Bagaimana kita bisa menutupinya? Cukup tampan. Dia tampaknya memiliki aura yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, dan keseluruhan orang itu terlihat agak luar biasa. Jangan tertipu oleh penampilan, dia hanya seorang pembelot. Seragam militer ini diperkirakan pakailah. Jika aku jadi dia, aku hanya akan membeli sepotong tahu dan membunuhku. Satu gumaman ini hampir semuanya ejekan. Untuk mengejek Ye Lingtian, tidak ada yang mau memandangnya sederajat, dan mereka semua merasa bahwa dia lebih rendah. Menurut peraturan militer di Daxia, selama pegawai militer menikah, mereka dapat mengenakan seragam militer khusus untuk menghadiri pernikahan, yang merupakan kehormatan tertinggi.
Menikah dengan pakaian militer juga akan memungkinkan lebih banyak pria baik mengabdikan diri di medan perang dan melawan musuh dengan berani. Alasan mengapa tamu-tamu ini terus mengejek Ye Lingtian terutama karena menurut informasi yang mereka dapatkan, Ye Lingtian hanyalah seorang pembelot. Di mana dia harus mengenakan gaun ini. Mengenakan gaun militer ini di tubuhnya, itu seperti penghinaan terhadap pakaian militer, dan tentara lainnya. Penghinaan itu juga membuat banyak tamu tidak malu. Hahaha. Tiba-tiba, seseorang tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Ye Lingtian dan berkata, "Semuanya, lihat, tanda pangkatnya sebenarnya adalah papan tulis, dia jelas merupakan bos besar. Saya juga sangat yakin, bahkan jika dia menyewa pakaian, dia bisa menyewa yang layak." Ketika semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa tanda pangkat Ye Lingtian memang papan tulis. Dari pemahaman mereka, tentu saja mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan papan tulis. Mereka hanya berasumsi bahwa dia tidak memiliki pangkat militer. Faktanya, Grid Xiaowu Reng dibagi menjadi 9 peringkat. Dari kopral peringkat 9 peringkat terendah hingga komandan peringkat pertama, peringkatnya sangat ketat, dan setiap peringkat memiliki peringkat yang berbeda. Jika tidak ada kesempatan khusus dan eksploitasi militer, kenaikan pangkat militer adalah hal yang sangat sulit. Dalam keadaan normal, akan memakan waktu puluhan tahun untuk naik dari kopral peringkat ke-9 ke peringkat ke-5. Untuk melangkah lebih jauh, Anda membutuhkan kekuatan dan keberuntungan. Oleh karena itu, dalam benak orang-orang, bos militer semuanya adalah orang tua, dan mereka tidak akan pernah menjadi orang muda seperti Ye Lingtian. Banyak tamu yang hadir berpikir bahwa tanda pangkat Ye Lingtian kosong, yang berarti dia tidak memiliki kualitas, tidak ada gelar, hanya prajurit dengan peringkat terendah. Tidak hanya dia mengenakan seragam militer palsu, tetapi dia juga seorang prajurit besar, dan para tamu tertawa sebentar, katakan padaku, anak ini, karena dia telah memilih untuk memakai seragam militer palsu. Mengapa tidak mendapatkan seorang jenderal mengenakan seragam, setidaknya dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Menempatkan satu kecanduan. Diperkirakan pakaian umum lebih mahal daripada pakaian polisi. Anak ini tidak memiliki cukup uang di sakunya, jadi dia memilih pakaian termurah. Ini benar-benar memalukan. Ada sejarah kelam pembelot, tapi dia tetap memilih. Seragam militer ini benar-benar memukul wajahnya. Aku merasa malu untuknya. Seperti dia di hari kerja, orang seperti ini harus dihina oleh orang lain kemanapun mereka pergi. Orang-orang ini hanya ingin mengejek Ye Lingtian. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Ye Lingtian secara pribadi memimpin pasukan, menghancurkan ibu kota negara musuh, membuat eksploitasi militer yang tak terlupakan, dan menyegelnya. Berubah dari satu item menjadi tidak ada item, ini juga mewakili levelnya. Yang dapat di atas Wen dapat digambarkan sebagai satu orang dan di atas 10.000 orang. Bahkan jika keluarga kekaisaran melihat Ye Lingtian, mereka harus memberi hormat padanya. Tetapi tamu-tamu bodoh ini, karena pengetahuan mereka terlalu pendek, tidak tahu naga asli di atas semua pejabat militer. Kedua setelah raja. Bab 649. Ejekan massa. Silih berganti, nyaris tak pernah berhenti. Hei, lihat, seragam militer yang dia kenakan tampak sangat aneh. Aku belum pernah melihat seragam seperti itu sebelumnya. Bahkan di TV. Begitu kata-kata ini keluar, banyak tamu di venue dengan hati-hati menatap pakaian Ye Lingtian. Dia segera menemukan petunjuk. Pakaian militer yang dikenakan Ye Lingtian juga berwarna hijau tua, sesuai dengan peraturan umum pakaian militer, tetapi dalam setiap detailnya, itu berbeda dari pakaian militer konvensional. Para tamu di barisan depan yang paling dekat dengan Ye Lingtian dapat melihat bahwa pakaian militer di tubuhnya terbuat dari benang emas, dan gambar gunung, sungai, dan gunung disulam di bagian belakang, yang seperti aslinya. Di pundaknya, matahari, bulan dan bintang-bintang yang dihiasi dengan batu permata bersinar dengan kemegahan dan tampak sangat mulia. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan posisi mansetnya. Ada benang emas samar,
disulam dengan pola awan yang sangat rumit, pengerjaannya jauh melampaui apa yang bisa disulam oleh pengrajin biasa. Titik. Seluruh pakaian militer, apakah itu pengerjaan atau bahan, sangat mulia, jauh melampaui apa yang dapat dikaitkan dengan siapapun. Faktanya, selama seseorang yang mengetahui barangnya ada di sini, mereka dapat segera mengenali bahwa ini sama sekali bukan pakaian militer konvensional, tetapi jubah tertinggi yang sangat berharga dan terhormat. Jubah tertinggi itu bahkan lebih mulia daripada ular piton, jubah yang keluarga kerajaan bisa pakai beberapa. Ada banyak keluarga kerajaan di Daxia, tetapi hanya 9 yang tertinggi. Setiap suprim memiliki pakaian khusus, yaitu jubah tertinggi. Setiap jubah tertinggi adalah unik, dan dibuat khusus dengan mempekerjakan pengrajin terbaik di ibu kota kekaisaran. Memenuhi syarat untuk mengenakan jubah tertinggi. Jika yang tertinggi mati dalam pertempuran, jubah tertinggi sebelum kematiannya juga akan dipertahankan, dan tidak akan diserahkan kepada yang tertinggi kemudian. Ini juga membuat jubah tertinggi lebih mulia, yang jauh lebih berharga daripada jubah ular piton yang dikenakan oleh keluarga kerajaan. Gaun ini sendiri melambangkan status dan status yang tak tertandingi. Jika mereka terlihat oleh para pejabat yang mengetahui barang-barang di Dijing, mereka pasti akan segera berlutut di depan Yelingtian dan memberi hormat dengan hormat. Sangat disayangkan bahwa tamu yang hadir semuanya adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu sama sekali tentang jubah tertinggi. Orang-orang yang tidak dapat berhubungan dengan tingkat tertinggi, secara alami tidak dapat melihat kekuatan jubah tertinggi ini, dan bahkan berpikir bahwa Yelingtian berpura-pura menjadi pemaksa. Karena Anda ingin berpura-pura bahwa Anda hebat, maka Anda dapat menyiapkan seragam militer biasa, tidak apa-apa, tetapi Anda harus melakukannya dengan sangat mewah. Apakah Anda pikir orang lain tidak dapat melihat bahwa itu palsu? Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk bertanya. Kami belum pernah melihat gaun militer ini sebelumnya, jadi bisakah itu dicuri? Aku musim panas yang hebat, tidak mungkin aku bisa memiliki gaun militer seperti itu. Drama kostum, bocah ini aku tidak tahu angin jahat apa yang telah kugambar, jadi aku berpikir untuk menggunakan alat peraga seperti itu sebagai fasad. Kamu harus tahu bahwa ada aturan ketat untuk seragam militer. Kamu hanya seorang prajurit besar. Bisakah Anda mengharapkan dia untuk mengenakan seragam jenderal? Ayo, jika saya tidak punya uang untuk membelinya, saya dapat mensponsori satu set untuknya. Sekarang saya tidak bisa berpura-pura, itu benar-benar ide yang bagus untuk membuat sendiri bahan tertawaan banyak tamu mulai mencibir. Mendengar keraguan semua orang, baik Wu Qianshan maupun Wu Bingqing mengetahui identitas asli Yelingtian. Dia adalah dewa perang yang berdaulat dan tak tertandingi di barat daya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan seragam militer palsu? Belum lagi prestasi luar biasa Yelingtian. Di mata para petinggi sejati, namanya mewakili legenda suatu zaman, perbatasan barat daya. Biarkan negara penggemar barat daya tidak berani menyerang Daxia selama bertahun-tahun. Bab 650. Di medan perang, bahkan jika musuh mendengar namanya, dia akan segera melarikan diri dengan panik, dan dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya sama sekali. Pada hari ketika guru kembali ke DPRK, orang bijak membawa pejabat sipil dan militer untuk menyambutnya, dan secara khusus menganugerahkan Great Summer Dragon Sparrow. Dengan karakter seperti itu, bagaimana manusia ini bisa menilai? Jika Yelingtian adalah tidak hadir, Wu Qianshan pasti akan mendengar kata-kata tidak sopan dari orang-orang ini. Mau tak mau saya menembak mereka, dan biarkan mereka memiliki ingatan yang baik. Namun, karena Yelingtian ada di sana, ini adalah rumahnya, jadi Wu Qianshan tidak marah. Tapi selama Yelingtian membutuhkannya untuk mengambil tindakan, tidak peduli musuh seperti apa yang dia hadapi atau apa yang dia lakukan, dia tidak akan mengerutkan kening. Wu Qianshan tahu bahwa Yelingtian akan mampu menangani situasi di depannya tanpa campur tangan sama sekali. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa Yelingtian bisa menjadi yang tertinggi barat daya,
bukan hanya karena kekuatannya yang besar tetapi juga kebijaksanaannya yang luar biasa. Jika hanya ada kekuatan tetapi tidak ada kebijaksanaan, maka itu adalah orang yang sembrono. Dalam keadaan normal, seorang pria yang ceroboh tidak akan hidup lama di medan perang, apalagi Ye Lingtian berada di perbatasan barat daya paling berbahaya di Daxia. Jika dia tidak memiliki cukup kebijaksanaan, akan sulit baginya untuk sampai ke tempat dia sekarang. Banyak dari musuh sebelumnya tidak hanya kuat dan sederhana, tetapi juga licik secara alami. Mereka dapat membawa banyak masalah bagi Ye Lingtian di medan perang. Tapi semua ini diselesaikan olehnya satu persatu. Dalam Perang Dunia I tahun itu yang mengejutkan Daxia, Ye Lingtian memimpin pasukan untuk menerobos ibu kota negara musuh, dan membuat prestasi yang tak terhapuskan. Pada saat itulah pangkat militer Ye Lingtian menjadi tidak berharga. Di medan perang, dia benar-benar menyusun strategi dan menang. Ribuan mil jauhnya, setiap musuh yang melihatnya akan ketakutan. Selama musuh-musuh itu dipilih, mereka dapat menghancurkan keluarga Jiang yang perkasa lebih dari 10 kali. Jiang Yudi terlalu bodoh untuk memilih Ye Lingtian sebagai musuhnya. Dalam hati Wu Qianshan, dia mau tidak mau mulai bersimpati dengan wanita kedua dari keluarga Jiang. Dia tahu bahwa hari ketika Jiang Yudi mencoba mempermalukan Su Yuwei, seperti menggali kuburnya sendiri pada platform tinggi. Melihat Ye Lingtian muncul dengan seragam militer, Su Yuwei sangat bersemangat. Dua garis air mata yang jernih tiba-tiba meledak di tepian, menetes ke wajahnya yang cantik, karena dia terlalu bersemangat, tubuhnya yang halus bergetar tak henti-hentinya. Baru saja, dikelilingi oleh 10 orang cacat yang jelek dan celaka dan mendengar kata-kata vulgar mereka, dia telah jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Selama orang-orang itu melangkah lebih jauh, dia bahkan sudah selesai. Dia siap untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Tetapi pada saat yang paling kritis, Ye Lingtian akhirnya muncul di depannya. Dia seperti sinar cahaya, merobek kegelapan yang luas dan menyinari dunianya, membawa kehangatan dan cahaya membuatnya merasa sangat nyaman. Pada saat ini, meskipun dia masih dikelilingi oleh 10 orang cacat yang jelek, di mata Su Yuwei, semua yang ada di sekitarnya tampaknya telah menghilang. Hanya sosok agung Ye Lingtian yang tersisa, memenuhi seluruh dunianya. Semua orang di sini tidak sepenting Ye Lingtian. Bahkan jika seluruh dunia ditambahkan bersama-sama, itu tidak sepenting Ye Lingtian 9 ekspresi semangat. Ye Lingtian adalah satu-satunya yang dia miliki.